Panji. Oke. Hari ini kita nge-zoom Ji karena kondisi badan gue yang kurang stabil. Karena lu lagi lemah ya. Ya kondisi badan gue yang kurang stabil jadi gue di rumah. Oh nih anak-anak gue pada aduh pusing deh. Nama bapak-bapak udah anak 2, istrinya 1. Semoga nggak nambah anaknya. Nambah 1 dong. Ya, sampai lagi lah nambah banyak rumahnya. Amin. Kalau anak gue udah banyak, gue bikin organisasi nih Ji. Organisasi apa Ji? FP. Yo, balik lagi di Jul ID, jangan julid tanpa data yang valid. Ada yang rame-rame lagi deh. Lu katanya habis main Twitter tadi, terus ngabarin gua katanya pengen ngejulitin hal-hal yang apa nih? Seru kata lu. Emang ini apa sih nggak seru sih Ji. Ini gue cuma takutnya terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Nih ya, kita ngomong singkatnya aja nih Ji ya. Jadi kabarnya nih Ji, kita langsung aja to the point pokoknya. Oke. Viral lagi nih. Jadi salah satu pentolan dari FPI Bahar. Emang itu dia? Emang dia pentolannya? Emang dia salah satu pentolannya? Salah satu pentolan kan ada Habib Rizik, ada Munarman, ada Bahar bin Smith gitu loh. Salah satunya si dia ini, orang ini. Nah, Bahar bin Smith ini dia kemarin hari Senin ini dia viral. Pokoknya hari Senin ini dia viral karena gue juga baru lihat di Twitter tuh. Ya, di Twitter di mana-mana ceramahnya dia yang mengatakan bahwa Pak Presiden Jokowi dan Pak Dudung tuh ya begitu pokoknya ya. Keluar kata-kata yang tidak terpuji. Ini dia nyebutnya Pak Tito sih, Tito Karnavian, Pak Jokowi, Ahok, sama Bu Megawati. Gue belum lihat sih kalau misalkan yang dia ngomongin soal Pak Dudung. Coba deh. Tapi dia memang bilang Dudung, jadi begini Ji, ini karena kita kan nggak lihat video lengkapnya ya, karena potongan-potongan ya. Cuma kita mengutip dari salah satu direktur eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa LKAB Rudi S. Kamri menyoroti aksi Bahar bin Smith yang diduga menghina kasat jenderal nih Ji. Jadi dia bilang nih si Bahar ini kepada hinaan Bahar kepada Jenderal Dudung, saya rasa untuk men-trigger kasat agar lebih bergerak, lebih terstruktur. Dia minta gitu tuh, siapa sih Pak Rudi S. Kamri ini. Jadi si Bapak Rudi S. Kamri ini dia bilang juga kalau dibiarkan terus-menerus Bahar akan berbuat semaunya. Jadi dia memang kerap mengolok-olok Jenderal Dudung. Ya kurang lebih seperti itu Ji. Ya lu tahu sendiri lah kelakuannya dia. Gue tuh gini ya, kalau gue tuh paling nggak suka kalau misalkan ada pertikaian gitu yang menurut gue tuh hal-hal itu tuh nggak penting gitu. Ini sebenarnya triggernya juga bukan gara-gara ini doang ya. Pertama kayaknya memang dari sikap kaum konservatif itu kayak gue tuh ya itulah suka men-trigger hal-hal yang bikin geger kepala gitu. Ya banyak hal gitu ya yang ngomongin soal menyoal soal kesalahan orang yang seharusnya menurut gue tuh bisa dipersingkat gitu permasalahannya waktu itu. Cuma kalau gini Ji, kalau ada orang-orang yang melihat dan beberapa pengamat melihat bahwa apa yang dilakukan sama mantan pentolan FPI ini adalah dia merasa bahwa ini balas dendam gitu loh. Orang-orang ini melihat bahwa ini adalah balas dendam kepada aksi-aksi yang dilakukan oleh Pak Dudung yang dulu copotin baliho waktu masih pembubaran FPI gitu loh. Dia melihat seperti itu. Pasti kesel. Tapi masa lu gak kesel sih? Tapi lu setuju kan pembubaran FPI? Iya, kalau misalkan emang FPI kayaknya dibubarkan gimana? Gue tuh bingung juga gitu. Kalau dibubarkan, tapi kan orang punya hak untuk berserikat kan? Ya, tapi kan sekarang udah dibubarin karena masalah ada ART-nya, gitu loh. Ya, tapi secara konstitusi orang boleh kan berkumpul kan? Oh boleh buat kelompok hak kita boleh. Dong. Ini kan negara demokrasi ya nggak? Ya demokrasinya juga gue nggak tahu buat siapa sih. Cuman ini loh, gue takutnya gini loh.
dari aksi-aksi yang seperti ini ya, yang balas membalas bagi Pak Bahar ini, gue takutnya ya namanya orang suka nggak suka terjadi gesekan gitu loh. Kan kita udah capek ya, artinya demo terus, berantem terus antara pemerintah dengan ormas ini gitu loh. Kayaknya memang kita butuh rekonsiliasi sih sama ormas itu. Gue tuh kayak berharap ketika Pak Dudung jadi Kasat, abis itu Jenderal Andika jadi Panglima, itu atau Kapolri, Jenderal Listio Sigit itu orang-orang penegak hukum ini bisa melakukan sebuah gebrakan gitu, mendatangi ormas-ormas atau kelompok-kelompok yang memang punya tanda kutip ya dianggap sebagai banyak hal dicapnya gitu, banyak masalah gitu ya. Diomongin dong, diobrolin gitu. Kenapa sih emang nggak mau Indonesia tuh damai gitu ya? Masa lu pengen sih ribut-ribut mulu gitu? Ditanya dong sama pihak-pihak konservatif ini, Bapak tuh maunya apa gitu. Tapi Bapak boleh deh mau ini mau itu, tapi nggak di sini nih di Indonesia, nggak boleh bikin negara khalifah gitu. Sebenarnya sih bukan masalah itunya juga sih, Ji. Memang mungkin ada hal-hal yang lain yang kita nggak tahu ya, gimana. Iya. Tapi kan isu-isu itu kan terus mencuat gitu, ngomongin soal isu itu yang benar. Ada orang yang makanya ada orang yang pengen katanya negara ini jadi negara khalifah, ada yang pengen. Tapi sebenarnya menurut gue tuh mereka tuh tuntutannya cuma demokrasi yang lebih baik sih. Mereka juga pengen diakomodir gitu dan dianggap sebagai kelompok yang memang pengen dengar suaranya, berkontribusi, pengen didengar, pengen berkontribusi buat negara juga gitu. Tapi sayangnya memang banyak tindakan-tindakan mereka yang dianggap salah sehingga orang lain tuh berpikir wah ini udah jelek nih, ini salah nih, kalau misalkan begini salah ya udah salah. Padahal menurut kelompok itu kan kita harus melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi. Artinya jangan tabok-tabokan lagi gitu loh, karena memang efeknya juga ke rakyat juga ya, ke masyarakat yang akhirnya saling membenci gitu loh satu sama lain. Nah, gue juga dengar nih Ji, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan, itu dia nanggepin soal Habib Bahar bin Smith yang dilaporkan ke pihak kepolisian. Jadi Habib Bahar ini katanya sudah dilaporkan. Bentar dulu, yang laporin siapa nih? Nah makanya nih, Kasat Dudung apa siapa yang laporin? Kalau orang yang ini juga dijelaskan bahwa Kombes Pol Endra Zulpan tidak menjelaskan secara detail siapa pelapor dalam kasus tersebut. Nah itu kenapa nggak dijelaskan? Kenapa tuh? Kenapa masalahnya apa? Kenapa nggak dikasih tahu ke pers? Ya, kenapa? Orang-orang ini nggak mau dikasih tahu. Tapi memang sebenarnya harus dikasih tahu sih. Gitu harus dikasih tahu dong. Iyalah, kita butuh transparansi. Iya kan? Iya, transparansi dan publikasi gitu loh, supaya orang-orang nggak berpikir bahwa pemerintah kayaknya memang nggak suka aja gitu loh. Ini jangan-jangan emang nggak suka aja, kan gitu jadinya pikirannya. Iya, jangan-jangan nih emang udah pemerintah nyuruh si Kapolri ya kan? Minta tolong Pak Kapolri, kan bisa aja karena memang siapa sosok yang lapor ini kan kita itu tahu jadinya. Bahwa kan baru kan kita harus tahu ya bahwa yang boleh melapor adalah orang-orang yang secara electoral person itu orang yang disebut, misalkan Pak Jokowi, misalkan Pak Dudung, ya kan, atau Bu Mega. Tapi kalau orang-orang tertentu yang kita nggak tahu siapa yang hanya mewakilkan, kayaknya nggak bisa deh. Semoga gue memang nggak begitu pro terhadap FP itu, tapi kalau dalam hal hukum ya harusnya sih emang orang yang bersangkutan yang melapor gitu loh. Setegak-tegaknya lah, semuanya harus sama rata. Supaya tetap tidak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah gitu. Iya. Tumpul ke atas, tumpul ke bawah, tajam ke anti pemerintah. Itulah boleh lah. Iya betul. Gue tuh selalu berharap ya regenerasi Kapolri, regenerasi Panglima TNI, Kasat dan lain-lain itu bisa membuat Indonesia jadi lebih baik gitu. Tapi ternyata masih ada permasalahan kayak gini, berarti hal-hal kayak gini nggak diberesin langsung.
Pokoknya gini mendingan di penjara apa dikasih penyuluhan atau apa sih enaknya ya? Dah, emang dia salah apa si Bahar ini? Bahar ini kan lo tahu sendiri bahwa dia sangat tidak menyukai. Yang kita tangkap, yang gue tangkap secara pribadi ya, dia sangat tidak menyukai pemerintahan saat ini gitu loh. Iya, kalau misalkan memang ngelihat dari pernyataannya kan memang pertama provokatif, ya kan? Betul. Iya, abis itu dia menggunakan kata-kata yang tidak baik gitu dan segala macamnya, lebih ke penghinaan dan lain-lain. Iya. Tapi kan harusnya logikanya gini, alasan dia menyebut seperti demikian itu kenapa? Apakah karena dia tidak puas dengan pemerintahannya Pak Jokowi? Oke. Apakah karena bisa apa jadi gitu? Dia pengennya sih baik-baik aja. Ya, kita sih berdoa semoga Indonesia menjadi lebih baik aja ya. Gue juga nggak mau lah ada yang senggol-senggolan. Dan kalau bisa sih, pihak kepolisian yang lapor itu siapa dan dia sebagai apa gitu loh, dikasih tahu gitu loh, jangan sampai akhirnya masyarakat yang tadinya udah percaya sama pihak Kapolri yang udah Pak Listio Sigit bentuk bahwa Kapolri sekarang sudah mulai membenahi, ternodai lagi dengan hal-hal seperti ini gitu loh, kan kita takutnya ya. Betul. Jadi harus benar-benar transparan, itu harus dikasih tahu itu semuanya. Sama ini juga sama Bahar bin Smith itu juga sih. Wah, menurut gue si Habib Bahar bin Smith ini kan udah keluar dari penjara, ya dikurang-kurangin lah marah-marahnya. Nggak capek nih urat nih narik-narik mulu gitu loh. Lagian kenapa sih suka marah-marah? Bingung gue sama orang tuh suka banget marah-marah. Mungkin lahirnya waktu lagi ada gedek kali. Jeger gitu loh kan. Jadi Gundala. Enggak nanti kita dikira menghina ulama lagi. Enggak ya. Kita enggak menghina ulama. Ya udah Habib Bahar, kamu silat aja. Iya, mending daripada marah-marahin Pak Jokowi, mendingan ini aja ya, ikut seleksi jadi atlet silat kalau kata gue. Udahlah, pokoknya gitu. Kan? Gue sih berharap pokoknya ke depannya nih si Habib Bahar ini kalau misalkan emang pengen ke ranah hukum, sebelumnya dikasih tahu dulu, ditanyain dulu, lu tuh kenapa sih dari dulu tuh kok nggak suka sama Pak Jokowi tuh gara-gara apa gitu? Somasi. Harus dikasih tahu dulu. Iya, somasi. Kita harus pokoknya tahu sebab musababnya si orang ini kenapa nggak suka sama Pak Jokowi gitu, sehingga nanti setelah dia menjalani hukuman dia sudah tidak dendam lagi gitu, dan dia mengaku, gue tahu nih salah gue di sini. Karena Pak Jokowi begini, gue nggak suka, jadi gue begini. Tapi seenggaknya Pak Jokowi juga harus tahu bahwa rakyat yang satu ini tidak suka dengan beliau. Iya, jadi Pak Jokowi harus menyediakan satu fasilitas juga tuh buat dia supaya dia tidak. Pak Jokowi juga nggak akan mau ngurusin dia gitu loh. Kalau kata gue kan emang kan ada Pak polisi yang lain. Polisi itu banyak, bos. Ya, tapi kan tetap aja kalau misalkan ada satu orang memprovokasi, isinya ada 10 orang itu memprovokasi yang 10 orang lagi, dari berapa tuh? Efek domino. 10. Benar. Iya, efek polarisasinya bisa bahaya kan? Masih banyak ya udah. Oke. Nanti tiba-tiba geruduk ke Monas. Geruduk. Atau Monas udah hilang tubuhnya. Udah, pokoknya gitu aja lah, Dim. Ya gue sih gitu aja, intinya begini, apapun yang terjadi ya jangan sampai lagi ada perpecahan ya. Kondisi kita lagi pandemi juga, ingat itu, apalagi sekarang Omikron udah mulai terdeteksi 1 di Wisma Atlet ya. Ya kalau bisa Jenderal Dudung dan ya rekonsiliasi lah, berusaha untuk lebih bijak lagi. Dan Habib Bahar ya lebih kalem lagi ya pokoknya. Oke, udah itu aja. Ayo, udah Ji, lu udah segitu aja Ji. Apa lagi mau tambahan? Udah. Oke, tetap sabar. Semoga corona cepat ambiar. Semoga Omikron tidak masuk. Betul. Gak masuk dong ke sini. Udah masuk, coy. Udah. Udah, jangan lupa share video ini ke teman kalian, saudara kalian. Oke, jangan lupa subscribe. Oke, bye-bye.